Halo teman buku semuanya, welcome back to my channel Teman Buku. Hari ini aku mau ngebahas salah satu bab di buku Berani Tidak Disukai. Dan bab ini kalau misalkan kamu baca dan fokus ke situ, dijamin bakalan terhindar dari kegalauan yang sebenarnya nggak harus kamu pikirin, atau overthinking yang nggak harus ada. Ya memang kadang pusing dengan hal-hal sepele yang sebenarnya nggak harus kamu pikirin, tapi tetap aja kepikiran. Nah, kalau misalnya kamu mau perdalam bab ini, kamu akan terhindar dari hal-hal yang membuat kamu galau. Sebelum kita ke pembahasan intinya, aku mau kasih tahu dulu ringkasan singkat dari si buku ini. Jadi buku ini judulnya Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, dan aku baca buku ini di Gramedia Digital. Jadi ini tuh bercerita tentang filsuf dan pemuda yang sedang bercakap-cakap tentang filosofi Adler. Nah, ini aku memang baru dengar juga sih si filosofi Adler ini. Jadi singkat cerita, si pemuda ini memang punya masalah di hidupnya dan dia mendatangi sang filsuf selama 5 malam berturut-turut untuk membuat dia menjadi orang yang bahagia. Gimana sih caranya buat dia bahagia? Pada dasarnya adalah dia harus berani tidak disukai, sesuai dengan judulnya. Nah, di sini aku bakalan ngebahas kenapa sih aku baca buku ini dan apa sih dampaknya buat aku. Jadi beberapa bulan yang lalu itu aku terkena kayak serangan mental mungkin ya. Jadi bikin aku ngedown, ngedrop, dan bikin overthinking setiap hari sampai ngelamun, dan akhirnya aku memutuskan untuk membaca buku Berani Tidak Disukai. Aku memfokuskan di bab ketiga yang membahas tentang pembagian tugas. Di sini menyebutkan bahwa untuk menghindari masalah interpersonal, kita harus bisa membagi-bagi tugas. Maksudnya membagi-bagi tugas itu seperti apa sih? Jadi misalnya gini, ketika ada orang yang tidak suka sama kamu, kamu harus tahu prioritasnya, tujuannya tuh kemana. Misalnya nih, ada orang yang gak suka sama kamu, akhir atau dampak akhirnya itu ke siapa sih sebenarnya? Ya bukan ke kamu, itu adalah dampak akhirnya ya ke dia yang tidak suka sama kamu. Si filsuf ini bilang kalau misalkan ada 6 orang di dunia ini dan salah satunya adalah kamu, yang 2 orang itu suka sama kamu, yang 2 orang itu netral, dan yang satunya lagi itu dia nggak suka sama kamu. Jadi untuk apa memikirkan 1 orang yang nggak suka sama kamu, sementara yang 4 lagi, ada 2 lagi yang suka sama kamu dan 2 lagi yang bersikap netral. Jadi pemikiran seperti itu tuh ya sia-sia, kata si sang filsuf. Nah, agar kamu terhindar dari overthinking dan kegalauan seperti itu, ya caranya adalah dengan membagi tugas. Mungkin lebih simpelnya kayak gini sih, kalau misalkan kamu lagi curhat nih sama temen kamu nih, sobat kamu nih, pasti sobat kamu akan bilang, ngapain sih lu mikirin orang yang kayak gitu, biarin aja, kalau dia nggak suka sama lu ya itu masalah dia gitu, bukan masalah lu. Nah, ini maksud sang filsuf. Kamu nggak usah mikirin orang yang nggak suka sama kamu, kamu pikirin aja diri kamu, bagaimana diri kamu akan berkembang. Jadi nggak usah yang namanya sampai menghambat perkembangan kamu dengan memikirkan orang yang nggak suka sama kamu. Kalau dia nggak suka sama kamu, itu tugasnya dia, bukan tugas kamu. Untuk kasus seperti orang yang nggak suka sama kamu, kita harus tahu, kita memang nggak bisa mengontrol pikiran orang, kita nggak bisa mengontrol sikap orang sama kita. Kita nggak bisa juga mengontrol orang tuh biar menyukai kita, nggak bisa. Kalau misalkan kita harus memenuhi ekspektasinya dia, itu malah jadi mengurangi kebebasan kita. Maksudnya gimana sih? Kayak misalkan nih, ada orang yang gak suka sama kita gara-gara kita kurang tinggi misalnya. Terus karena kita nggak mau tidak disukai sama orang itu, kita jadi rajin olahraga lompat-lompat misalnya untuk meninggikan badan. Atau mungkin sampai minum peninggi badan gitu, minum obat peninggi badan, yang gak harus seperti itu. Ada salah satu kalimat di buku ini yang bilang kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi kesimpulannya dari bab pembagian tugas Berani Tidak Disukai adalah yang pertama, kita harus bisa memisahkan tugas-tugas antara tugas orang lain dan tugas kita. Yang kedua, kita harus tahu kalau ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, yaitu pikiran orang lain. Itu tentunya nggak bisa kita kontrol. Pikiran dan tindakan orang lain adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang ketiga,
Kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi tentunya kalian harus hidup bebas, sebebas-bebasnya sesuai dengan kemampuan yang lain, tapi berusaha untuk menjadi sebaik-baiknya. Yang keempat, kita harus berani. Yang mana kita harus berani tidak disukai orang lain. Biar nggak dikit-dikit galau, dikit-dikit overthinking. Seperti itu. Itu 4 poin itu yang sampai sekarang aku ulang-ulang terus di kepalaku, aku baca terus di notesku. Dan apa sih dampaknya untuk aku sekarang? Ya sekarang aku bisa lebih bebas, aku bisa lebih kayak nothing tulus, aku bisa lebih menjadi diri sendiri. Ya walaupun overthinking itu masih tetap ada, cuman ya aku berusaha untuk menjadi manusia yang baik versi aku. Dan aku sekarang udah bisa memaafkan diri aku sendiri akibat kejadian beberapa bulan yang lalu, dan itu benar-benar bikin ngedown, dan gak ada yang nge-support, itu gak ada. Makanya aku down banget, sampai kayaknya semua hal yang aku lakuin selama ini tuh salah, tapi ternyata nggak kayak gitu. Karena aku tahu aku udah berusaha sebaik mungkin menjadi manusia, tapi ya tentunya pikiran orang kan nggak bisa aku kontrol ya. Kalau misalkan aku udah berusaha sebaik-baiknya, tapi ada aja orang yang nggak suka, ya gimana? Gitu, itu tugas mereka. Aku pernah dapat satu meme di Twitter, dimana di situ bilang, jangan membenci dirimu sendiri, karena itu tugas orang lain. Singkat, padat, dan jelas, tapi ngena.